Uang Kas mempersembahkan 10 panduan perencanaan keuangan keluarga. Perencanaan keuangan keluarga merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien dan bermanfaat. Dengan begitu, keuangan keluarga akan lebih terkelola dengan baik, sehingga bisa menjadi keluarga yang lebih sejahtera dan bahagia. Secara umum, cara merencanakan keuangan keluarga yang efektif harus memperhatikan beberapa poin penting sebagai berikut. Nomor 1. Hitung jumlah semua pemasukan keluarga. Langkah pertama dalam merencanakan keuangan keluarga adalah menghitung jumlah keseluruhan pendapatan bulanan. Hal ini mencakup gaji tetap, usaha yang dijalankan, kerja lepas, dan pemasukan lainnya. Angka hasil penjumlahan ini nantinya sangat penting untuk menetapkan alokasi dana dan prioritas pengeluaran untuk setiap detail kebutuhan keluarga. Kunci dari keberhasilan perencanaan keuangan keluarga adalah selalu transparan pada semua pendapatan yang diperoleh. Maka, baik suami maupun istri tidak boleh menyembunyikan pendapatan demi kelancaran perencanaan finansial keluarga. Nomor 2. Buat anggaran pengeluaran bulanan. Langkah selanjutnya dalam mengatur keuangan keluarga adalah membuat anggaran pengeluaran setiap bulan. Tujuan dari membuat anggaran pengeluaran bulanan ini adalah untuk memonitor arus keuangan. Ini dimaksudkan agar anggota keluarga tidak boros membelanjakan uang. Pada tahap awal, Anda bisa memulai dengan melihat contoh perencanaan keuangan keluarga orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda bisa mulai mencatat jumlah total pemasukan suami dan istri, lalu membuat rincian pengeluaran harian atau bulanan. Dalam hal ini, Anda harus sudah memisahkan anggaran keuangan untuk kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Nomor 3. Tentukan prioritas keuangan keluarga. Dalam perencanaan keuangan keluarga, Anda harus bisa menentukan prioritas keuangan. Masing-masing anggota keluarga biasanya memiliki prioritas keuangan berbeda, tetapi bisa Anda diskusikan dengan pasangan. Anda harus bisa memisahkan mana kebutuhan prioritas dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting. Cara menentukan prioritas keuangan keluarga adalah dengan mendahulukan kebutuhan primer, misalnya, biaya makan sehari-hari, tagihan listrik dan air, biaya sekolah dan lainnya. Selanjutnya, atur untuk kebutuhan sekunder dan seterusnya. Dengan menentukan prioritas keuangan, kebutuhan keluarga akan lebih mudah diatur. Nomor 4. Catat semua pengeluaran dengan rinci. Untuk menghindari pengeluaran yang tidak terkontrol, ada baiknya catat semua pengeluaran dengan rinci. Anda bisa mencatat dalam buku, menggunakan komputer dengan Microsoft Excel, atau juga bisa menggunakan aplikasi pencatat keuangan yang telah banyak tersedia secara online saat ini. Dengan membuat catatan secara terperinci, alokasi keuangan keluarga bisa terpantau dengan baik. Cara ini juga bisa membantu manajemen perencanaan keuangan keluarga baru dengan lebih baik, karena setiap pengeluaran menjadi lebih jelas, rinci dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Nomor 5. Siapkan untuk dana darurat. Dana darurat merupakan sebuah tabungan khusus yang hanya boleh digunakan saat keadaan darurat seperti perbaikan rumah secara mendadak, suami kehilangan pekerjaan, anak sakit, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Setiap rumah tangga, baik yang baru menikah atau yang sudah bertahun-tahun, wajib menyiapkan dana darurat. Untuk mengatur dana darurat ini, Anda bisa memasukkan pos dana darurat dalam perencanaan anggaran bulanan. Selanjutnya, sisihkan dan simpan dana darurat tersebut ke dalam rekening khusus, yang terpisah dengan rekening kebutuhan sehari-hari, agar tidak terpakai. Besarnya dana darurat ini, bisa Anda diskusikan dengan pasangan, disesuaikan dengan pengeluaran bulanan. Nomor 6. Pastikan untuk menjaga rasio hutang. Rasio hutang adalah besarnya pembayaran seluruh hutang setiap bulan, dibandingkan dengan total penghasilan bersih setiap bulan. Idealnya, rasio hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan utama. Dalam perencanaan keuangan keluarga, Anda harus menjaga rasio hutang.
Pastikan apakah rasio hutang tidak melebihi 30%, sehingga Anda tidak kesulitan untuk membagi pos-pos pengeluaran, dan Anda nyaman mengelola keuangan keluarga. Gaya hidup dan hutang merupakan beban dan hambatan. Maka, sebisa mungkin hindari membeli barang dengan cara berhutang, baik menggunakan kartu kredit, maupun dengan pinjaman dari bank atau orang lain. Nomor 7. Pisahkan dana tabungan dan investasi. Dana tabungan dan investasi tidak boleh disimpan dalam pos yang sama. Tabungan merupakan uang yang sudah Anda sisihkan dan rencanakan dari awal. Jika ada simpanan uang lebih, bisa Anda manfaatkan sebagai dana investasi. Dengan memisahkan dana tabungan dan investasi, akan dapat membantu keuangan keluarga di masa depan dengan lebih tepat. Untuk jenis investasi, Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan budget yang Anda miliki. Sebagai rekomendasi, Anda bisa investasi emas, investasi properti seperti rumah, hingga investasi bisnis seperti kafe dan restoran. Nomor 9. Bijak menggunakan kartu kredit. Menggunakan kartu kredit memang bisa memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi keuangan. Akan tetapi, pastikan gunakan kartu kredit dengan bijak, agar tidak kebablasan yang berimbas pada kegagalan pengelolaan keuangan keluarga. Masalahnya, jika Anda terlena, Anda bisa terlilit hutang kartu kredit dan harus membayar cicilan setiap bulannya. Jika harus menggunakan kartu kredit, pastikan gunakan dengan bijak. Pertimbangkan untuk memanfaatkan diskon dan promo yang ditawarkan oleh kartu kredit untuk memotong pengeluaran. Nomor 10. Lakukan audit pengeluaran keluarga secara berkala. Untuk memastikan semua perencanaan keuangan keluarga berjalan dengan baik, jangan lupa melakukan evaluasi pengeluaran secara berkala. Hal ini untuk menjaga dan memastikan pengelolaan keuangan tetap berada di jalur yang benar. Dari audit ini, Anda bisa melihat pengeluaran per bulan, dan akan berguna untuk perencanaan keuangan bulan selanjutnya. Jika dalam audit tersebut, Anda menemukan bahwa pengeluaran bulanan ternyata melonjak, maka periksa pada pos mana yang memakan biaya lebih besar tersebut, dan cari tahu penyebabnya. Dengan begitu, Anda akan bisa menemukan solusinya, agar tidak terulang di bulan berikutnya. Agar memudahkan Anda mengingatnya, saya akan ulangi intisarinya. Inilah 10 panduan perencanaan keuangan keluarga. Nomor 1. Hitung jumlah semua pemasukan keluarga. Nomor 2. Buat anggaran pengeluaran bulanan. Nomor 3. Tentukan prioritas keuangan keluarga. Nomor 4. Catat semua pengeluaran dengan rinci. Nomor 5. Siapkan untuk dana darurat. Nomor 6. Pastikan untuk menjaga rasio hutang. Nomor 7. Pisahkan dana tabungan dan investasi. Nomor 8. Sisihkan dana asuransi. Nomor 9. Bijak menggunakan kartu kredit. Nomor 10. Lakukan audit pengeluaran keluarga secara berkala. Jika Anda mempunyai pendapat tentang topik ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang baru pertama berkunjung, silahkan subscribe, like dan share dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda menerima informasi video dari channel Uang Kas berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.